agenda kita yang kedua, Bro Alex. Halo, halo. Yes. Wah, mantep banget nih Bro Matius nih. Topiknya kompleks banget, Tesla, mobil listrik. Bro Alex, Thank you. Yeah. thank you ya juga mau mengisi acara 40 tahun ulang tahun BINUS. Ya, thank you banget ya. Dan Sama-sama kali Bro. Ya. dari kita bahas yang agak serius soal bisnis apa segala macam, nah kita agak rileks nih ya, kita bahas tentang nulis buku. Saya pengen banget nulis buku nih, pengen tahu banget nih. Bro Alex, waktu saya tempat saya persilakan. Silakan, Ya, monggo. silakan. Pagi Pak Sus, Pak Siswono sekalian, saya mau say hi. Ya. Selamat pagi, Alex. Pagi Pak. Thank you Nih, untuk sharing-sharingnya. ya saya mau sharing yang agak ringan sedikit nih Pak. Jauh ya daripada Bro Matius tadi, kompleks luar biasa ya. Tinggal saya langsung sharingnya Bro share screen Matius aja. dituliskan nanti. Ya, saya langsung share screen saja. Mungkin sudah terlihat, teman-teman? Sudah kok. Sudah, brother. Oke, pagi semua rekan-rekan alumni BINUS. Thank you sudah dikasih kesempatan untuk sharing sedikit apa yang selama ini saya lakukan. Basically, sebenarnya saya juga bisa dibilang agak banting setir nih dari sarjana komputer kemudian menjadi seorang penulis buku ya. Tapi di situ saya menemukan passion saya, jadi saya kemudian mulai melanjutkan dengan penelitian dan berbagai buku-buku yang sesuai peminatan saya. Nah, kalau kita tanya, emang kenapa sih bro mesti nulis buku gitu kan? Emang zaman sekarang masih ada yang baca buku? Semuanya kan udah e-book, ya kan? Semuanya juga udah pakai sosmed. Nggak ada lagi yang mau baca buku atau bawa-bawa buku tebal-tebal gitu, mungkin udah jarang banget gitu. Tapi sebenarnya nulis buku itu bukan hanya untuk menghasilkan atau memproduksi sebuah buku yang tebal atau tipis atau apapun bentuknya. Karena buku itu tersebut juga bisa menjadi e-book. E-book pun juga bentuknya suatu buku. Bahkan kalau teman-teman masih ingat, terutama waktu kita lulus biasanya ada buku wisuda ya. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat ini di layar. Saya bagikan buku wisuda. Nah, ini waktu kita wisuda juga ada bukunya. Di situ kita menyimpan banyak kenangan, memori, catatan. Bahkan saya bisa lihat foto Bro Matius waktu masih ganteng ya. Tetap ganteng juga sekarang Bro, tapi jangan khawatir. Waktu masih wisuda gitu. Nah, jadi kalau basically pada dasarnya menulis buku itu kalau buat saya dan juga beberapa rekan-rekan penulis senior yang sering saya ajak diskusi, itu adalah untuk berbagi pesan dan inspirasi. Terus ada yang tanya, kalau cuma berbagi pesan, kenapa mesti nulis buku? Setiap hari saya bisa nge-tweet, bisa posting di Facebook, Instagram, dan sebagainya. Betul, tapi berbagi pesan lewat sesuatu yang sifatnya instan atau sifatnya juga bisa dibilang temporary, itu tidak mengena produk buku secara fisik ataupun e-book yang bisa di-share. Karena berbagi pesan dengan buku itu kita bisa mengelaborasi, bisa menguraikan dengan jauh lebih detail. Apa yang ada di gambaran kepala kita kepada para pembacanya. Termasuk juga berbagi inspirasi. Nanti saya bisa tampilkan di bagian akhir presentasi, ada salah satu pembicara kita pada hari ini juga, yang juga sudah menulis buku. Ya. Jadi selain pesan, inspirasi, banyak juga yang bisa kita sampaikan. Misalnya pengalaman kerja kita setelah lulus BINUS, kita mengalami berbagai macam hal di dunia kerja, atau pengalaman sewaktu kuliah. Banyak sekali yang bisa kita bagikan, itu lewat buku. Selain itu, buku juga menjadi media untuk pengembangan diri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara, pada saat kita menulis buku, kita melakukan proses riset. Biasanya proses riset itu akan memerlukan kita untuk mencari tahu, misalnya membaca kamus, mengunjungi narasumber, mewawancarai narasumber, lalu mencari sumber-sumber yang kredibel, mirip seperti media. Kita harus melakukan cross-check
dan double cross check untuk memastikan apa yang kita tulis itu sesuai dan memang layak untuk dibaca dan menjadi bahan pengembangan bagi diri kita. Pada saat kita menulis buku, itu banyak sekali faktor yang sebenarnya tanpa sadar itu menjadi alat untuk mengembangkan emosi dan juga IQ kita. Itu dari beberapa penelitian kita bisa melihat bahwa proses penulisan buku itu akan meningkatkan proses pengaliran darah ke otak. Dan itu akan membantu dari sisi juga kesehatan. Karena kita berpikir, walaupun kita hanya duduk, kita juga berpikir dan juga memberikan kesempatan bagi seluruh organ di dalam tubuh kita itu untuk bekerja. Walaupun tidak secara fisik ya. Kita juga menjalin komunikasi, menjalin relasi dengan banyak pihak. Nanti akan kita bisa lihat beberapa contohnya di belakang. Kita harus menjalin komunikasi dan relasi dengan beberapa tokoh. Mungkin juga dengan dosen-dosen BINUS atau wakil rektor atau rektor BINUS untuk menjadikan buku kita semakin kredibel. Dan yang ketiga udah pasti kalau menulis buku itu kita mengukir jejak ya. Jadi buku yang kita tulis, buku yang kita terbitkan itu menjadi suatu jejak tersendiri bagi pembaca kita, mungkin bagi generasi penerus, bagi keturunan kita, dan bagi segenap pembaca lainnya. Karena buku yang kita tulis, baik e-book, electronic book, ataupun buku fisik, itu akan, kalau melalui penerbitan normal, itu akan memiliki yang namanya ISBN, International Serial Book Number. Dan itu sifatnya akan tercatat secara nasional dan internasional di Perpustakaan Nasional. Nah, sekarang saya masuk secara singkat saja tahapan penulisan buku. Dari diagram yang kelihatannya agak banyak ini, sebenarnya hanya satu yang paling penting, yaitu yang tengah, drafting atau menulis. Kalau kita melihat orang menulis buku, atau kita mengajak teman menulis buku, atau tiba-tiba terpikir ide ingin menulis buku, mungkin orang akan tanya pertama, aduh bro, saya nggak bisa nulis buku, saya nggak bisa nulis, saya sama sekali nggak paham deh KBBI atau tata cara penulisan yang baku atau non baku, misalnya bahasa gaul dan sebagainya. Yang penting itu kita menulis dulu, nggak usah banyak mikir. Jadi pertama kita misalnya muncul ide, wah saya ingin menulis buku mengenai kisah cinta saya nih waktu zaman BINUS, wah, banyak pacarnya. Nah kita uraikan siapa-siapa saja, kejadiannya kapan, tahun berapa, kalau masih ingat, syukur-syukur kalau masih ada fotonya gitu. Kemudian kita tulis. Setelah kita tulis, kita berpikir, wah ini kayaknya nggak etis nih kalau kita tulis. Karena banyak hal-hal yang belum tentu cocok untuk dibagikan ke khalayak umum. Nah, di situ kita revisi. Setelah itu, baru kita finalisasi. Misalnya setelah kita siapkan beberapa draftnya, kita berikan foto-foto, kita edit sedikit naskahnya supaya kata-katanya lebih puitis dan sebagainya. Setelah itu baru kita terbitkan. Nah, di sini kalau kita lihat memang bagian pertama adalah brainstorming atau curah ide. Di sini pada waktu brainstorming kadang-kadang ide itu kita bisa dapatkan dari mana saja, tidak selalu pada saat menulis. Kadang-kadang ide itu muncul dari misalnya saat kita lagi naik motor atau saat kita lagi duduk atau apapun. Di sini ide bisa datang dari mana saja. Tetapi kebanyakan yang kita lihat itu buku-buku yang beredar mungkin apalagi dari kalangan anak BINUS, biasanya dari kalangan motivator nih. Jadi orang cenderung lihatnya kalau biasanya kita bikin buku tuh untuk jualan, Lex. Jadi harus menghasilkan gitu. Nah itu idenya dari mana? Biasanya dari pengalaman kerja atau dari skill, dari seminar-seminar yang kita ikuti. Ya, itu seperti Bro Juanda nanti kita bisa lihat di belakang. Jadi setelah dapat ide, kita uraikan, lalu kita tulis. Tapi tahapan ini tidak selalu sekuensial, bisa juga acak. Yang paling penting adalah menulis dulu. Tapi ada yang tanya lagi, bro, tapi nulisnya tuh berantakan. Saya nggak bisa nulis, kata-katanya tuh kacau. It's okay. Nulis itu nggak mesti langsung bagus, karena nanti itu adalah tugas editor untuk memperbaiki tata bahasa, tata letak, ya. Susunan kalimat itu adalah tugas dari tim editor penerbit. Nanti akan dibantu oleh mereka. So don't worry, kalau kita mau menulis sesuatu, pengalaman kerja atau dedikasi untuk orang tua kita, pengalaman orang tua kita misalnya, atau tokoh-tokoh lain yang ingin kita tulis, just go ahead.
Itu akan menjadi suatu jejak tersendiri bagi kita yang akan menjadi dokumentasi abadi. Nah, kalau untuk menulis buku sendiri, teknisnya apa sih? Pertama, ya pastinya kita harus pastikan dulu, tentukan. Ini genrenya apa? Mau menulis cerita horor, cerita novel, atau buku politik, atau tentang Tesla seperti tadi seminarnya Bro Matius tadi kita bisa tulis gitu. Atau pola pikir seorang tokoh seperti Bill Gates itu bisa kita tulis semuanya. Tapi yang paling penting apapun yang kita tulis sebaiknya, dan itu bukan sebaiknya, malah diwajibkan bukan copy paste dari Wikipedia atau dari media-media lain. Itu sangat sangat penting kalau kita menjadi seorang yang praktisi di bidangnya atau memahami bidangnya atau melakukan riset tersendiri. Kenapa? Karena buku yang dihasilkan dari copy paste atau sekedar baca, sekedar terbit itu lain rasanya. Kalau kawan-kawan di sini mungkin sering baca buku apapun bentuknya dari Kindle atau e-book atau macam-macam, itu akan merasakan buku yang bagus dengan buku yang biasa itu pada saat dibaca itu lain banget. Gitu. Buku The Seven Habits mungkin banyak yang sudah baca ya. Itu setelah kita baca, kita lihat dan ini benar gitu loh. Kalau kita terapkan memang terbukti akan membantu kita memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk kita menjadi lebih baik. Beda dengan buku-buku lain yang sifatnya mungkin hanya sekedar, oh saya mau mengadakan seminar motivasi, saya ingin dapat untung, saya bikin buku sebanyak-banyaknya, saya cetak ribuan, semua peserta seminar saya harus beli. Isinya apapun nggak terlalu penting. Yang penting mereka ikut seminar saya, lalu beli buku, saya dapat untung. Nah itu beda. Biasanya isinya hanya kulit-kulitnya saja atau tidak terlalu melekat di kepala kita dan tidak aplikatif. Karena biasanya hanya bersifat teori. Itu penting. Yang kedua, setelah menentukan genre, mau menulis horor, cerita silat atau apapun. Nah, yang kedua adalah lingkupnya. Ini kalau balik ke zaman kita kuliah dulu, waktu mau bikin skripsi juga sama ya, ada ruang lingkupnya. Di sini ruang lingkup cukup penting. Kita membatasi mau seberapa banyak pembahasan di buku kita. Mau seberapa tebal bukunya. Mau 100 halaman, 50 halaman, 1000 halaman, itu tergantung ruang lingkupnya. Kalau kita nggak batasin, nanti pada saat proses penulisan, biasanya ada aja ide yang muncul, nanti jadi nambah lagi, daftar isinya akan nambah terus panjang nggak habis-habis. Jadi biasanya kalau saya membatasi ruang lingkupnya, misalnya pengalaman saya sewaktu kuliah di BINUS, misalnya selama semester 1 sampai 5 saja contohnya, itu juga bisa menjadi ruang lingkup tersendiri yang menjadi batasan. Sehingga orang yang baca spesifik juga tahu, kalau mereka tidak berminat, mereka tidak akan baca gitu loh. Jadi mereka akan hanya membeli sesuai peminatan bidang mereka. Ini sangat membantu pihak pembeli dalam memilih buku mana yang mereka harus beli, buku mana yang mereka hanya baca saja di toko buku atau pinjam dari teman. Tidak harus beli. Intinya berbagi. Kemudian setelah kita menentukan genre, ruang lingkup, dan amat penting itu kita melakukan konsultasi. Konsultasi di sini yang saya maksud kepada semua stakeholders, kepada penerbit, kepada narasumber, kepada para tokoh yang kompeten di bidangnya. Misalnya kita ingin menulis buku tentang seperti tadi kemajuan Tesla, mobil listrik di Indonesia. Pada saat kita menulis, kita sebaiknya melakukan konsultasi dengan para vendor yang ada di Indonesia, kepada para pemasok mobil listrik, apa saja tantangannya, apa saja hambatannya, bagaimana prospeknya ke depan, itu perlu kita konsultasikan. Setelah kita siapkan naskahnya, kita siapkan bahan-bahan risetnya, kita juga perlu berbicara atau berkonsultasi kepada pihak penerbit buku kita. Kenapa? Buku sebagus apapun setelah kita siapkan semua, kalau pihak penerbitnya tidak bersedia menerbitkan, ya akan sia-sia. Karena sudah menjadi keniscayaan bahwa para penerbit itu sifatnya profit oriented. Buku yang kita susun, mereka juga ingin mendapatkan untung dari hasil penjualan. Tapi kadang-kadang ini juga berseberangan dengan pihak penulis. Kalau pihak penulisnya ini adalah orang yang idealis, yang sifatnya saya hanya ingin menulis buku, saya nggak peduli untung atau enggak, saya hanya ingin apa yang saya bagikan itu bermanfaat bagi pembacanya. Nah, ini di sini juga menjadi suatu tantangan tersendiri.
Makanya kadang-kadang ada pilihan atau opsi bagi para penulis pemula atau penulis yang idealis itu menerbitkan bukunya tidak ke penerbit major seperti Gramedia atau yang lainnya, tapi ke penerbit indie atau ke penerbit minor yang sifatnya lebih fleksibel. Mereka akan membantu menerbitkan naskah kita, apapun genrenya, asal tidak melanggar SARA, mereka akan terbitkan, walaupun hanya beberapa eksemplar. Itu adalah salah satu fasilitas yang berguna bagi para penulis pemula seperti saya ini yang awal-awal juga naskah ini siapa yang mau nerbitkan ya gitu, ada yang mau baca nggak? Nah, beruntung ada penerbit yang membantu sehingga bisa terbit. Setelah semuanya selesai, naskah tersebut perlu dipoles atau diedit. Nah, ini bisa meminta bantuan kepada ahli bahasa atau editor dari para penerbit itu sendiri. Biasanya untuk jasa editing ini dikenakan juga biaya. Tetapi kalau naskah kita bagus dan dibeli oleh pihak penerbit, proses editing itu akan dilakukan secara free dari pihak penerbit langsung. Dari semua yang sudah kita bahas tadi, mulai dari genre, ruang lingkup, konsultasi, riset, dan editing buku, yang paling penting satu lagi adalah komitmen untuk penyelesaian. Kalau kita tahu, mungkin teman-teman tahu kisah Lord of the Rings ya. Itu buku Lord of the Rings itu diselesaikan antara 14 sampai 17 tahun. Lama ya. Tapi ada komitmennya. Mungkin penulisnya perlu waktu untuk rehat, untuk mencari ide dan sebagainya. Yang penting harus ada komitmen untuk menyelesaikan. Jangan sampai nggak selesai-selesai. Pembacanya kesian. Saya jadi ingat buku Detektif Conan ya, dan manga One Piece ya. Mungkin kalau yang baca tahu itu endingnya nggak tahu sampai kapan itu. Ada juga buku karangan Michael Crichton berjudul Spear, nanti bisa dicek di Google, itu menghabiskan waktu 20 tahun untuk menyelesaikannya. Lama sekali ya, lebih lama dari kuliah S1, S2, S3 kita. Jadi di sini penting sekali komitmen, apalagi buku yang sifatnya bersambung. Jadi pembaca juga akan menanti buku kita, alangkah baiknya kita sudah menyiapkan atau di dalam kepala kita sudah ada kerangka konsep bagaimana ending dari buku kita nanti. Kemudian di sini saya membagikan sedikit tahapan-tahapannya bagaimana buku yang kita sudah tulis itu menjadi wujud nyata. Ya, salah satu caranya pasti diterbitkan. Mau terbitnya lewat e-book atau lewat buku fisik tidak masalah. Yang penting setelah kita selesaikan naskah kita, walaupun masih merasa kayaknya masih banyak yang kurang nih, tata cara penulisannya dan sebagainya, it's okay. Kita bisa serahkan naskah itu, kita submit ke penerbit yang kita pilih. Nanti penerbit akan mengkonfirmasi. Di sini ada hal yang penting perlu dicatat. Dalam dunia penerbitan buku ada kode etik. Jadi seorang penulis disarankan tidak langsung mengirimkan naskah ke beberapa penerbit. Bukan seperti itu cara kerjanya. Karena nanti kalau mereka mengkonfirmasi sekaligus, kita harus memilih dan itu akan mengganggu hubungan kita dengan penerbit lainnya. Sebab mereka juga saling berkomunikasi naskah mana yang baik. Jadi disarankan kita mengirimkan ke satu penerbit dulu. Setelah penerbit itu mengkonfirmasi, diterima atau tidak, baru kita proses selanjutnya. Kalau tidak diterima, biasanya mereka akan memberikan alasan. Mungkin karena, Pak, maaf nih, naskahnya pangsa pasarnya saat ini tidak sesuai. Atau, Pak, kalau buku-buku berkaitan dengan kebudayaan Tionghoa mungkin terbitnya pada saat Imlek nanti tahun depan, bukan saat ini. Bisa saja seperti itu. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Setelah kita mendapatkan konfirmasi dari penerbit, nanti penerbit akan melakukan editing naskah kita, lalu mengurus ISBN-nya ke Perpusnas, kemudian mencetak. Nah, pada saat proses cetak ini juga kita sebagai penulis diharapkan cukup aktif. Karena kadang-kadang hasil cetak itu belum tentu sesuai warnanya dengan yang kita edit di Photoshop. Ini penting karena kadang-kadang ada perbedaan CYMK dengan RGB ya. Tergantung juga mesin cetak yang digunakan. Jadi setelah dicetak, kita lihat, kita finalisasi. Kalau oke, penerbit akan melakukan cetak massal. Apakah 1.000 eksemplar atau 2.000 eksemplar untuk didistribusikan ke toko buku. Setelah itu buku terbit dan kita bisa melakukan peluncuran atau launching. Sampai di situ prosesnya selesai. Bagaimana dengan e-book?
prosesnya sama saja. Kita selesaikan naskahnya, kita submit ke penerbit. Nanti penerbit akan tanya, Pak Alex, ini bukunya mau diterbitkan dalam bentuk fisik atau e-book? Kalau e-book, kita memilih e-book karena alasan kepraktisan atau mungkin kita rasa zaman sekarang target buku kita yang kita tulis ini lebih ke kalangan anak muda, Gen Y misalnya, Gen X, Gen Z, yang lebih memudahkan lewat handphone bacanya atau Kindle dan sebagainya. Jadi nanti penerbit akan menerbitkan ISBN khusus buku elektronik atau e-book. Setelah itu nanti akan dijual lewat Play Store atau Google ya, gitu. Nanti di sana bisa dilihat lalu dibeli. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya setelah diterbitkan untuk e-book ini biasanya orang akan bertanya-tanya, Pak, ini kalau e-book apa nggak takut di copy lalu udah deh nanti disebarkan, yang lainnya nggak beli lagi. Kalau buku fisik kan agak repot ya, kalau mau fotokopi pun hasilnya pasti berbeda gitu warnanya. Nah biasanya kalau e-book ini ada proteksi khusus dari PDF yang nanti harus kita bayar proteksinya nanti untuk memproteksi sehingga tidak bisa di-copy atau tidak bisa di-screenshot. Nah itu nanti ada teknisnya lagi. Pihak penerbit nanti akan menawarkan beberapa opsi biasanya. Oke, selanjutnya saya bahas singkat mengenai nomor ISBN. Ini adalah nomor identitas buku kita menjadi identifikasi unik yang paling penting. Kalau buku hanya kita tulis lalu kita terbitkan, dalam arti kita cetak gitu sendirian tanpa ada nomor, itu nggak beda dengan buku stensilan. Jadi buku-buku makalah kuliah yang sifatnya tidak ada ISBN, hanya dibagikan saja. Nah, kalau kita ingin memastikan buku kita itu tercatat sebagai arsip di Perpustakaan Nasional, itu kita harus mengurus ISBN, International Serial Book Number. Jadi, kalau buku kita sudah memiliki itu, di sini kalau saya tampilkan di layar itu ada contohnya, buku di bagian bawah, Here We Are, pengarangnya Awesome Friends, dan penyuntingnya saya sendiri, penerbitnya Lotus Publisher, di bawah ada ISBN-nya. Nah, di sini kalau kita search di websitenya ISBN, misalnya di antara teman-teman pendengar saat ini ada yang sudah pernah menerbitkan buku, bisa mengecek di isbn.perpusnas.go.id, nanti bisa di search judul bukunya atau nama pengarangnya akan muncul. Jadi ini akan menjadi jejak tersendiri bagi kita setelah kita menerbitkan satu buku atau menulis naskah kita. Orang-orang akan tahu menjadi dokumentasi tersendiri yang bisa mereka baca. Jadi sangat penting ya nomor ISBN ini. Nah ini salah satu contohnya, tadi buku Here We Are. Setelah kita terbitkan, kita bisa mengadakan launching, kita bisa mengundang teman-teman kita, ada Bapak Siswono, Ibu Reina, ada Bro Mateus, waktu itu juga sempat hadir. Contohnya di sini buku Here We Are yang saya susun bersama teman-teman, alumni BINUS juga, teman-teman seangkatan saya, angkatan 96. Setelah 25 tahun nggak ketemu, kita kumpul lagi di WhatsApp group. Kita senang berbagi cerita, hahaha, wah dulu dia seperti ini, dulu kita seperti ini. Akhirnya muncul ide, kenapa kita nggak tuliskan ya, jadi kenangan tersendiri nih, buat kita, buat anak-anak kita, dan juga buat keluarga kita, mungkin juga rekan-rekan BINUS yang lain. Akhirnya kita saling menyumbangkan tulisan, pengalaman-pengalaman dulu waktu di BINUS, ya, naik M11, naik M24, di Palak, di angkot, di Metro Mini, macam-macam kita cerita ya, ketemu dosen, lalu disuruh push up sama kakak kelas waktu itu masih pakai disuruh bawa balon warna-warni, yang cewek disuruh ikat pita, macam-macam ya, pakai kaos kaki belang-belang, itu menjadi suatu cerita tersendiri yang menarik gitu loh. Tetapi mungkin tidak untuk semua orang, bisa saja hanya untuk kalangan BINUS atau hanya rekan-rekan angkatan tersebut yang masih mengalami. It's okay, nggak apa-apa. Buku tidak harus didistribusikan secara nasional. Seperti tadi saya bilang di awal, buku juga bisa bersifat passion. Hanya keinginan kita saja yang ingin kita dokumentasikan, harapan-harapan kita, it's okay, menjadi kenangan tersendiri. Jadi di sini ada Here We Are, di dalamnya juga kita cerita kondisi kampus waktu itu ya, bagaimana dosen-dosennya, kampus BINUS Anggrek baru berdiri, bagaimana kuliah kita waktu itu menyenangkan sekali kita berbagi cerita. Kemudian kita memilih mencari satu penerbit yang bersedia menerbitkan buku ini. Kita kontak, Bu, ini ada buku seperti ini, Ibu bersedia menerbitkan nggak?
Mereka baca, lalu mereka lihat, oh oke, boleh. Nah, dari situ kita lalu mencoba mencari komentar atau tambahan kata pengantar dari para tokoh-tokoh yang pernah kita kenal, seperti Ibu Reina, Bapak Thompson, ya, Bapak Andi Noya dari Metro TV, dan sebagainya. Ini menjadi hal yang sangat mengasihkan. Jadi kalau teman-teman lihat, menerbitkan buku itu nggak melulu urusannya dengan kertas pena, dengan duduk di depan laptop gitu, nggak. Pada saat launching itu sangat bahagia ya, kita bisa undang teman-teman, happy. Bahkan kita juga mengundang mantan dosen BINUS yang jago sulap. Di bawah ini ada namanya Mr. Lee. Dia ikut di dalam acara launching buku ini menampilkan sulap-sulapnya dia. Wah, itu sangat menarik gitu. Seperti yang tadi saya bilang, ada juga buku yang sifatnya passion, yang memerlukan hasil riset. Di sini ada beberapa contoh buku yang saya tampilkan. Ada buku Silsilah Keluarga. Ini waktu itu saya melakukan riset kurang lebih selama 2 tahun. Saya mengunjungi rekan-rekan sanak famili yang sudah jauh, kerabat di sana, ke Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan lain-lain. Saya mengunjungi berbagai museum, menelusuri jejak keluarga saya. Bagaimana mereka bisa tinggal di Indonesia, dari mana asalnya kakek nenek saya telusuri semua. Mereka tiba di sini naik kapal apa, naik kereta apa. Kita bisa lacak dari koran-koran kuno tahun 1920-an, 1900-an, atau menelusuri berbagai peninggalan di museum atau di perpusnas. Kita bisa melihat banyak, ada daftar penumpang, kita bisa lihat, oh ternyata nama kakek saya ada di daftar penumpang ini. Kita bisa lacak. Oh, lalu kita bisa lihat rutenya, ternyata beliau dulu sebelum tiba ke Jakarta, singgah di Malaysia, singgah di Singapura, berdagang, dan sebagainya. Kita bisa melihat. Bahkan dari penelitian saya yang dari kakek dari garis papa saya menemukan bahwa kakek dari garis papa saya ternyata salah satu kontraktor yang membangun gedung DPR MPR. Pada waktu itu kantornya ada di Cikini, pada waktu masa pemerintahan Presiden Soekarno. Itu sesuatu yang menjadi momen historikal buat saya, dan saya cek memang ada datanya di Perpusnas dan juga di berbagai museum kita lihat ada gitu. Awalnya kita nggak tahu. Jadi itu menjadi suatu apresiasi terhadap leluhur, menjadi dokumentasi penting juga bagi generasi penerus. Ini salah satu tujuan buku yang sifatnya riset atau passion. Buku ini mungkin tidak menarik bagi banyak orang, tapi buat saya dan keluarga saya ini sangat historical dan monumental ya. Waktu acara keluarga besar berkumpul, buku ini saya cetak, saya bagikan, mereka sangat senang, mereka terharu. Buku ini bermanfaat bagi anak cucu kita kelak ke depan. Setelah kita menutup mata, mereka jadi tahu bagaimana sejarah keluarga kita, apa saja andil keluarga kita bagi bangsa dan negara, kita bisa tuliskan di sana. Dengan bukti-bukti dan hasil riset yang jelas. Ada juga buku mengenai, nah kalau ini passion saya, kebetulan saya menyenangi kungfu tradisional. Kemudian saya melakukan riset bersama 2 orang sahabat saya yang tercatat di dalam buku ini. Kami melakukan riset keliling Indonesia kurang lebih 4 tahun. Kemudian kami mewawancarai banyak tokoh-tokoh pendekar kungfu yang ada di seluruh Indonesia yang tradisional. Kami mewawancarai, lalu menanyakan mengenai kiprah mereka di dalam masing-masing tempat tinggal mereka, bagaimana sejarahnya. Jadi buku setebal ini dengan tebal 1.600 halaman lebih, itu isinya bukan jurus-jurus kungfu ya teman-teman ya, tapi lebih ke arah dokumentasi tentang tokoh-tokoh kungfu tradisional di Indonesia yang juga berkiprah sejak zaman sebelum kemerdekaan Indonesia hingga turut membantu proses perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Berat bukunya cukup berat, itu 3 kg. Waktu itu kami launching di Gramedia Mall Central Park ya sebelum pandemi. Itu ramai sekali, banyak tokoh-tokoh hadir. Kita mengundang para tokoh pendekar kungfu, juga menampilkan atraksi-atraksi dan bela diri kungfu. Itu menarik sekali. Jadi menulis buku itu memang bukan hanya menulis saja, tapi banyak faktor yang terlibat di dalamnya. Ada passion, ada kebangsaan, ada proses riset yang tidak mudah. Kita harus mengunjungi berbagai macam narasumber, harus cross-check. Karena kadang narasumber A mengatakan versinya dia, narasumber B mengatakan versinya dia. Nah, ini penting untuk kita verifikasi atau kita mencari jalan tengahnya. Atau sebagai sosok penulis yang baik, kita bisa juga menuliskan keduanya.
kesimpulannya kita serahkan kepada sidang pembaca, mau percaya yang mana terserah. Tapi kita akan memberikan plus dan minusnya. Kita akan menuliskan secara rinci pendapat dari masing-masing pihak. Ada juga buku, kalau teman-teman suka menulis di Quora, saya punya account Quora. Quora itu semacam Yahoo Answer atau Ask.fm, kalau zaman dulu ya, ada situs tanya jawab. Nah, kemudian teman-teman merasa ingin membukukan jawaban-jawaban tersebut. Rasanya sayang ya kalau kita tidak menghiraukan atau tidak mengarsip jawaban-jawaban tersebut. Nah, itu juga waktu itu saya pernah kumpulkan dalam satu buku Tionghoa di Quora. Jadi saya menulis banyak jawaban bersama teman saya ini, ada 2 orang juga user, Sylvia dan Wahyudi. Kita menuliskan buku kompilasi jawaban ini. Kita pilih jawaban-jawaban terbaik, lalu kita bukukan. Kalau teman-teman misalnya ada yang merasa, wah, cuitan-cuitan saya di Twitter itu bagus loh, menarik, banyak yang likes, follower saya ada jutaan, ada ribuan. Saya ingin membukukan, silakan saja. Itu menjadi kumpulan jawaban di Twitter versinya si penulis itu sendiri. Atau teman-teman merasa postingan-postingan saya di Facebook itu bagus loh, atau postingan saya di Instagram oke banget. Kalau dia sudah lewat, tanggalnya kan akan terkubur ya. Jadi mungkin yang like saat ini banyak, mungkin setahun ke depan, 2 tahun ke depan, siapa yang lihat lagi? Karena udah lewat kan, jadi udah nggak terbaca lagi. Nah, kalau kita masukkan dalam buku, dia sifatnya akan ya relatif abadi ya, jadi akan ada terus. Kita bisa baca kapanpun. Apalagi kalau teman-teman udah kumpulkan dalam bentuk e-book. Ini menjadi suatu peninggalan atau dokumentasi tersendiri. Kita bisa juga meminta para tokoh-tokoh sejarah, seperti di dalam buku yang ini, saya meminta tokoh sejarah dari Pak Didi, Ibu Esther, ya, Ibu Alanda, mereka memverifikasi bahwa isi buku ini memang layak dipertanggungjawabkan dan oke untuk dibagikan kepada pembacanya, bukan sekedar copy-paste gitu. Nah, ini yang tadi kita tunggu-tunggu nih. Habis ini nanti kan ada Bro Juanda ya. Hari ini kalau tidak salah akan short seminar juga. Kita bisa lihat nih, Bro Juanda sama Bro Jimmy ini juga pernah menerbitkan buku. Jadi, apa yang ada di kepala kita, konsep pemikiran kita itu kadang-kadang lebih enak disampaikan lewat tulisan. Tidak semua hal bisa dibagikan pada saat seminar yang sifatnya sangat terbatas waktunya ya. Ada juga yang harus bayar. Tidak semua orang bisa ikut, tetapi dengan menulis buku, banyak hal yang bisa kita bagikan di sana. Kita bisa berikan contoh-contohnya, kita bisa kasih foto-foto pendukungnya, dan sebagainya. Di sini kalau kita lihat contohnya, digital marketing in action. Nah, nanti Bro Juanda bisa jelaskan lebih lanjut nih nanti pada saat sesi tanya-jawab atau pada saat seminar. Ya, nah di sini kita bisa lihat ya, dengan menulis buku kita juga bisa mendapat kredibilitas tersendiri. Ada tokoh seperti Bapak Tung Desem Waringin, Ibu Mary Riana, Ardans Dahlan dan sebagainya, itu menjadi pelengkap sebagai kredensial kita bahwa memang apa yang kita bagikan dalam bentuk buku itu sifatnya memang layak untuk dibagikan dan isinya memang sesuai dengan kita punya kompetensi, bukan buku abal-abal hasil copy paste atau sekedar mengarang-arang saja, tidak ada. Nah, itu sangat penting di sini. Ada juga sosok Bapak Tan Kah Siong yang sudah puluhan tahun sebagai lawyer. Dia melihat dalam dunia nyata dengan teori itu berbeda jauh. Jadi dia menuliskan suatu buku menjadi in-house lawyer yang handal. Di sini kita bisa lihat nanti buku-bukunya ini, isi bukunya ini sangat aplikatif di lapangan. Kalau banyak proses manipulasi, akta notaris, pendirian usaha dan sebagainya, itu banyak yang dimanipulasi, banyak yang tidak sesuai, itu beliau mengkoreksi. Dan setelah buku ini terbit, banyak yang jadi terkejut bahwa ternyata tidak seperti yang dibayangkan selama ini. Proses menjadi lawyer itu tidak seperti yang dibayangkan selama ini. Banyak hal-hal di bawah tangan yang tidak terungkap, yang tidak sesuai dengan undang-undang. Dan ini harus diperbaiki. Jadi ini adalah suatu upaya untuk memperbaiki pandangan atau aplikasi di masyarakat. Ini menjadi buku yang penting. Terakhir, bahkan acara kita aja ada buku acaranya. Ada 2 ya, versi e-book, versi fisik saya juga belum tahu apakah ada atau enggak. Nanti mesti tanya Pak Siswono sama Bro Mateus nih, ada atau enggak nih buku fisiknya. Ya, jadi bahkan
untuk sebuah acara ulang tahun BINUS saja perlu buku gitu loh. Mau bentuknya e-book atau fisik itu penting. Karena akan menjadi suatu catatan tersendiri kelak. Berapa puluh tahun kemudian mungkin e-book ini akan menjadi historical. Di sini tercatat para tokoh yang terlibat di dalamnya, pembicara yang di dalamnya, siapa rektornya, apa visi misi BINUS pada waktu ulang tahun ke-40 dan sebagainya. Ini suatu hal yang penting. Jadi menurut saya menulis buku itu bisa dilakukan oleh semua orang, siapapun dia. Kalau dia bilang, saya tidak bisa menulis. Nulis itu susah, jangankan nulis gitu. Mikir aja nggak gampang gitu. It's okay. Kadang-kadang menulis itu tidak harus kita yang melakukan. Jadi ada yang disebut dengan profesi ghostwriter. Nanti kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita tuliskan dalam buku. Nanti si ghostwriter akan menuliskan apa yang ingin kita sampaikan dalam bentuk yang lebih enak, lebih tertata gitu. Tapi pengarangnya tetap kita, karena itu adalah buah pikiran kita yang dituliskan dalam bentuk buku. Ada yang seperti itu. Biasanya itu contohnya buku biografi, yang dia tidak bisa menulis atau beliaunya sudah sepuh, tetapi ingin ceritanya bermanfaat bagi pembacanya generasi muda. Dia akan memanggil seorang penulis, tolong dibantu, saya ada cerita waktu zaman Jepang, zaman kemerdekaan, ini penting sekali. Dia akan cerita panjang lebar. Lalu penulis akan menuliskan dengan gaya tata penulisan yang baik dan baku. Kemudian diserahkan ke penerbit untuk didistribusikan dan dicetak. Kemudian diberikan ISBN juga. So, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya, kalau ada sesuatu yang ingin didokumentasikan, yang menurut teman-teman ini layak nih untuk dibaca, mungkin untuk anak cucu atau untuk generasi selanjutnya, silakan saja dituliskan. Atau mungkin hanya sekedar cerita horor, pengalaman pribadi, cerita novel, cerita silat, apapun itu bentuknya, nggak ada salahnya dituliskan. Karena menulis juga akan meningkatkan kepercayaan diri kita bahwa kita itu sudah menghasilkan suatu dokumentasi yang bisa berguna menjadi jejak historis bagi pembacanya dan juga generasi penerus. Kurang lebih cukup sekian dari saya. Mungkin selanjutnya kalau ada yang mau diskusi atau tanya jawab silakan. Saya kembalikan waktunya ke moderator. Thank you, thank you. Thank you, Brother Alex. Wow. Jadi pengen nulis nih. Silakan, silakan bro. Apa bro? Kisah cinta waktu masih di BINUS? Waduh, saya nggak cinlok di BINUS. Oh, atau kisah horor misteri di lantai 3 tuh yang dulu dekat aula. Itu kan dulu terkenal tuh. Wah, macam-macam ya kisahnya ya. Iya. Ya. Ayo teman-teman, gimana? Ada yang mau bertanya ya dari ini? Bro Desmanto, saya sempat dengar kalau ada penerbit nakal bisa curi naskah. Gimana memastikan keamanan naskah kita waktu submit ke penerbit? Waduh. Gimana Bro Alex? Thank you bro Desman ya, Desman Hidayat ya. Yes. Iya. Jadi kalau kita sudah menyelesaikan naskah, lalu kita ingin memilih penerbit, setelah kita memilih itu akan pertama setelah naskah kita kasih, mereka akan kasih tanda terima bahwa naskah kita sedang dalam proses review. Kalau mereka tidak menerima naskah kita untuk diterbitkan, mereka akan mengeluarkan surat pernyataan bahwa naskah akan dihapus atau dimusnahkan, tergantung kita mensubmitnya dalam bentuk apa. Kalau submitnya dalam bentuk file, mereka akan delete. Kalau submitnya dalam bentuk fisik, mereka akan musnahkan, biasanya dimasukkan paper shredder dan sebagainya. Tetapi kalau sudah mereka sudah bersedia menerbitkan, ya, kemudian bukunya sudah terbit. Kalau yang dimaksud Bro Desman ini adalah nakal dalam arti mereka mencetak sendiri, itu biasanya kita dilindungi oleh kontrak, Bro. Ada satu kontrak antara penulis dengan penerbit yang sifatnya di situ bisa kita melakukan penuntutan jika sampai ditemukan. Contoh, Bro Desman atau Bro Matius misalnya menulis buku, diterbitkan oleh penerbit X. Kita udah tahu nih, kita hanya cetak 100 eksemplar. Tiba-tiba 100 eksemplar sudah habis, kok di toko online masih banyak yang jual gitu loh. Ada yang stoknya sampai 200, 300 gitu. Waktu kita coba beli juga ada stoknya. Padahal kita yakin banget kita hanya cetak 100. Mereka dapat dari mana? Nah, kita bisa coba telusuri atau kita tanya ke penerbit dari mana asalnya mereka. Kadang-kadang penerbit nakal itu
bukan seluruh penerbitnya nakal, tapi hanya oknum saja. Mereka menjual naskah kita, file PDF-nya dijual ke dalam tanda petik sindikat pemalsu buku gitu ya. Kemudian dicetak dengan kualitas yang tentunya jauh di bawah penerbit asli. Mereka jual dengan harga lebih murah. Nah, di sini jujur-jujuran aja, waktu kita masih kuliah itu banyak sekali buku palsu semacam ini. Yang mungkin kita bisa dapatkan dulu di sekitaran BINUS, banyak toko-toko buku yang memasok buku tanda petik asli dengan harga lebih murah, biasanya 50-70%. Nah, itu belum tentu penerbit nakal, tapi oknum yang menjualnya lalu dicetak sendiri, dijual ke toko-toko yang berhubungan dengan peminat buku tersebut, misalnya buku makalah mahasiswa dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang melindungi kita adalah kontrak antara penulis dengan penerbit, karena kontrak tersebut mencantumkan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, baik penulis ataupun penerbit. Ya, kurang lebih seperti itu, Bro Desman. Thank you. Ada pertanyaan selanjutnya? Ini dari Bro Gunadi Lu ya. Bro Gunadi ya. Ada pertanyaan, untuk minta kata pengantar dari tokoh terkenal, apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus membayar ke mereka? Yang pasti selama ini, sampai detik ini, saya tidak pernah membayar sepeser pun kepada para tokoh. Yang harus dilakukan pertama adalah simpel saja, kita menyiapkan draft naskah kita, jangan kompleks satu buku gitu ya, satu buku full nggak usah. Karena tokoh-tokoh itu tidak akan sempat membaca seluruh isi buku kita. Kita harus menyiapkan draft untuk review, seperti misalnya isi ringkas buku kita tuh tentang apa, siapa saja pengarangnya, lalu biografi atau biodata kita sebagai penulisnya kompeten atau tidak, mereka akan baca biasanya. Kalau mereka merasa layak untuk diberikan kata pengantar atau endorsement, misalnya semacam komentar begitu, mereka akan mengirimkan dengan senang hati. Bagaimana mengontak mereka? Contoh, misalnya Bapak Andri Wongso, kita bisa melihat di websitenya, nanti di situ ada email, kita bisa coba email, nanti asistennya atau ajudannya atau sekretarisnya akan memforward email tersebut ke tokoh tersebut, ke beliau. Kalau beliaunya sempat, mereka akan review, dan kalau mereka cocok, mereka akan memberikan komentar atau kata pengantar. Tapi lebih bagus lagi kalau kita memiliki referensi. Misalnya, contoh, kalau Bro Matius misalnya kenal dengan ini Mbak Naswa Shihab misalnya. Bro, boleh dong Bro, tolong kenalin saya atau bantu naskah saya di forward ke beliau gitu. Atau ke Bapak Rektor kita, Bapak Haryanto, mau minta tolong nih kasih kata pengantar di buku kita. Nah, kita bisa minta tolong kepada teman-teman yang kebetulan mengenal tokoh tersebut. Begitu. Ada pertanyaan lain di sini. Info kenalan ghostwriter. Kalau ghostwriter sebenarnya banyak banget ya. Jadi kalau penulis yang kita sudah kenal pun mereka juga kadang-kadang memiliki pekerjaan sampingan sebagai ghostwriter yang sifatnya ada yang umum, ada yang tertutup. Jadi banyak sekali penulis yang di Indonesia ini yang kita bisa hubungi. Boleh nggak saya minta tolong, saya ingin menulis buku, tapi saya nggak bisa nulis. Nanti mereka akan bantu biasanya. Oh boleh, nanti saya bantu. Nanti mereka akan jelaskan mau seperti apa konsepnya, biayanya berapa, itu bisa langsung ditanyakan ke yang bersangkutan. Lalu dari Lukas KA99, seberapa kompleks effort untuk publish online, baik ke Amazon atau Kindle? Yang pasti pertama, kita harus memastikan dulu naskah kita sudah terbit, sudah memiliki ISBN, ISBN-nya yang versi electronic book ya dari penerbit. Kalau sudah dapat, sudah tercantum di Perpusnas, kita bisa cek di isbn.perpusnas.go.id itu. Kalau sudah terdaftar, kita bisa submit naskah atau PDF-nya itu ke Amazon atau ke Kindle untuk dipublish. Yang pasti kita harus punya account yang bukan rekening Bank Indonesia saja, tapi kita harus punya seperti akun PayPal dan sebagainya untuk diproses pada saat terjadi pembelian buku oleh pembaca melalui media Amazon atau Kindle tersebut. Jadi kalau tips-tipsnya, kalau buat saya sih, kalau selama ini biasanya yang
untuk memudahkan ke sana adalah buku yang sifatnya bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Indonesia memerlukan kredibilitas penulisnya yang sudah cukup baik atau cukup dikenal, lalu isi tulisannya juga biasanya kompleks dan juga memiliki pangsa pasar tersendiri yang akan dinilai oleh pihak Amazon atau Kindle itu, ini oke nih bukunya, punya nilai jual yang baik, punya review yang bagus. Jadi alangkah baiknya pertama dalam bahasa Inggris, tapi kalau nggak bisa bahasa Inggris tidak harus ya, bisa juga bahasa Indonesia. Disarankan di Indonesia pun kita sudah memiliki review yang cukup bagus. Misalnya di beberapa website seperti goodreads.com itu kalau bisa buku kita sudah tercantum di sana, memiliki beberapa bintang yang bagus, sehingga pada saat kita majukan ke Amazon atau ke Kindle, nanti mereka akan lihat gitu, mereka akan review ke beberapa website. Oh, buku ini ternyata cukup oke. Mereka akan izinkan kita masuk dipublikasikan di Amazon atau Kindle. Ada juga yang mau bentuknya misalnya audiobook. Nah, itu tapi perlu effort lebih ya. Jadi kita harus mencari seorang narator atau voice over untuk membacakan buku kita menjadi kompleks satu buku itu menjadi audio. Dan itu jalurnya beda lagi karena audiobook. Pak Siswono, toko buku Laisin. Waduh, Pak, jangan disebut dong, Pak. Itu rahasia umum, Pak. Tapi ya memang kurang lebih itu salah satunya, Pak. Sekarang udah nggak ada soalnya. Iya, Pak, udah nggak ada. Karena di online pun udah banyak, Pak. Basis yang jual buku palsu ini udah banyak. Saya banyak dapat info dari teman-teman penulis yang merasakan hal tersebut. Terlebih kalau buku kita bestseller, itu patokannya gampang, Pak. Kalau dulu sebelum ada online, biasanya kita jalan-jalan ke daerah Jakarta Pusat tuh di Pasar Senen. Kalau kita melihat di beberapa toko buku emperan itu, buku kita ada di sana, itu bisa dipastikan bajakan. Karena buku kita bestseller, mereka juga ingin menumpang mengambil untung dari buku kita, mereka dapetin PDF-nya, lalu mereka cetak sendiri. Ada juga yang nggak punya PDF, mereka beli buku asli yang aslinya, mereka beli satu buku fisiknya, mereka scan satu-satu, mereka cetak ulang. Ada juga yang sampai seperti itu udah menjadi sindikat pemalsuan buku ya. Nah, tapi di satu sisi kalau buku kita sampai masuk ke sana, kalau zaman dulu dari teman-teman penulis senior, ada sedikit rasa tanda petik bangga gitu, wah berarti buku saya laris. Buku yang paling banyak dipalsukan itu kan buku kamus bahasa Inggris yang Profesor Hasan Sadeli itu kan. Itu yang paling banyak itu. Mulai macam-macam warnanya yang agak pink, agak biru itu banyak banget yang memalsukan. Di situ ada suatu tantangan tersendiri karena bagaimanapun perlindungan hukum ada, dilindungi oleh pasal-pasal tertentu, tetapi apakah mungkin kita sebagai penulis mau repot melacak satu-satu semuanya? Itu menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kita. Kadang ada yang sampai pasrah, udahlah biarin aja. Saya seperti Microsoft aja deh, seperti Bill Gates, biarin aja dibajak, yang penting laris atau menjadi namanya dikenal gitu loh. Mereka membiarkan seperti itu pasrahnya, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Di Rahma. Kalau sudah niat nulis buku, sebaiknya mulai dari mana? Gampang. Ya sebaiknya langsung nulis. Mau di notepad, mau di iPhone, di handphone, atau dimanapun, atau ambil bolpen kalau perlu langsung tulis. Paling enggak judulnya aja kita tulis dulu, nanti dari situ kita akan gampang ngembanginnya gitu. Yang perlu disiapkan, kalau saya selama ini nulis sih nggak ada yang terlalu banyak ya, langsung aja tulis apa adanya. Nanti dalam proses penulisan akan muncul sendiri ide-ide tambahannya, bagaimana kemudian kita bisa mencari tambahan datanya dan sebagainya. Yang pasti kita hanya membutuhkan laptop yang biasa-biasa pun bisa, hanya untuk Microsoft Word saja, nggak terlalu sulit ya. Nggak perlu modal yang mahal. Di handphone pun bisa, tapi tentunya capek ngetiknya. Gitu. Berapa lama average-nya? Umumnya normalnya untuk menulis suatu novel, roman, atau buku yang standar, biasanya 3-6 bulan. Tapi kalau buku komunitas yang sifatnya nulisnya bersama-sama, misalnya kita ingin membukukan nih seluruh 40 short seminar yang selama ini akan dilakukan selama 40 hari ke depan misalnya. Itu kita kan berarti menulis bersama-sama. Nah, itu proses minta izinnya ke setiap pembicara itu mungkin belum tentu gampang, belum tentu cepat. Belum tentu juga setiap tokoh akan memberikan izin. Nah, itu tantangannya di situ yang membuat mereka prosesnya menjadi lama.
Tapi kalau menulis buku sendiri itu tantangannya lebih ke men-challenge rasa malas dalam diri kita sendiri atau mendobrak kebuntuan ide. Pada saat kita menulis kadang-kadang idenya buntu. Jari udah di atas keyboard tapi nggak mau bergerak, jarinya diem aja gitu. Nah itu juga perlu suatu tips dan trik sendiri. Kalau saya dulu sebelum pandemi biasanya pergi ke pantai gitu ya, mengetik di pinggir pantai sambil melihat laut, menikmati kopi gitu, mencari ide. Ya, itu kadang-kadang muncul ide tambahan gitu. Kita perlu refreshing. Nggak mesti di dalam kamar terus ngetik, itu nggak mesti. Kurang lebih seperti itu sih. Tips untuk dapat testimoni dan review, yang tadi saya udah jelaskan di atas. Pertama, kita harus punya kredibilitas, kita harus kompeten di bidangnya. Kalau saya seorang penulis buku, ya biasa nulisnya novel remaja, itu tiba-tiba saya nulis buku statistik. Statistiknya kompleks lagi. Kemudian saya minta kata pengantar nih dari Pak Siswono misalnya. Pak, tolong dong kasih kata pengantar. Mungkin dia lihat, nggak salah kamu katanya. Statistik emang kamu bisa. Ini bukunya isinya dari mana? Kamu copy paste dari Wikipedia atau apa gitu. Nah, itu menjadi penting. Pertama, kita mesti punya kredibilitas, kredensial yang bagus, dan kompeten di bidangnya. Kalaupun kita baru mempelajari bidang tersebut, kita harus menunjukkan bahwa yang kita tulis itu murni hasil riset, yang memang kita tunjukkan bukti-buktinya. Seperti tadi, saya menulis buku kungfu bersama teman-teman saya, kita melakukan riset langsung ke lapangan, keliling Indonesia selama 4 tahun. Atau menulis buku silsilah keluarga, saya nggak pernah menulis buku silsilah keluarga seumur hidup. Saya nggak tahu teknisnya bagaimana, tapi yang saya lakukan adalah melakukan riset, mengunjungi para tokoh, mengunjungi sanak saudara, menggali bahan-bahan dari museum, koran-koran tahun 1920-an, dan sebagainya. Itu salah satu tips yang bisa kita terapkan dalam penulisan buku. Era sekarang lebih baik e-book atau fisik. Balik lagi ke genrenya, balik lagi ke target audiensnya, itu yang mana yang kita mau sasar. Apakah anak remaja, anak muda ya, yang tentunya mungkin dibandingkan bawa buku-buku tebal 300 halaman, mereka lebih prefer baca di handphone, baca di iPad dan sebagainya. Jadi tergantung juga. Tapi kalau sasarannya buku kita misalnya, kita merasa yang kita tulis itu audiensnya lebih banyak di luar negeri. Nggak ada salahnya kita langsung publish ke Amazon atau Kindle, ya, yang bisa di-download nanti juga jualan di Google Books juga bisa. Apakah harus memberi kredit ke orang-orang terkait tulisan kita di buku? Ini pertanyaan dari Jonathan Aditya, angkatan 2013 ya. Kalau saya selalu memberi kredit ke orang-orang terkait tulisan kita di buku. Karena buku tersebut tidak akan bisa tercapai, terlaksana, selesai gitu tanpa bantuan mereka. Di dalam buku-buku saya selalu memberikan halaman khusus dedikasi kepada para pihak yang sudah membantu menerbitkan buku-buku saya. Pihak penerbit, teman-teman, atau siapapun yang terlibat dalam proses penulisan buku ini, termasuk para tokoh yang sudah berkenan memberikan kata pengantar atau sekedar komentar sebagai endorsement. Untuk membahas suatu topik, apakah harus minta izin ke setiap orang-orang terhubung? Kalau saya tidak. Kalau saya biasanya menulis dulu, baru saya minta izin kepada mereka dengan konsep. Jadi misalnya saya ingin menulis tentang silsilah keluarga. Saya sudah menyusun semacam konsep singkat, lalu saya datang ke para senior-senior di keluarga besar saya jelaskan, Om, Tante, saya ingin bikin buku ini, kurang lebih seperti itu. Jadi minta izin tentunya ya wajib, tapi dengan adanya konsep dulu. Jangan hanya bicara, mungkin mereka juga kurang jelas ya maksudnya apa gitu. Kalau ada kerangka atau konsep akan lebih oke gitu. Jadi minta izinnya mungkin akan lebih lancar prosesnya. Apakah ada insight perbedaan apa saja terkait penulisan buku di bidang fiksi dan non-fiksi? Masing-masing punya audiens sendiri, dan masing-masing juga punya masa pasang surut. Kalau kita bicara tentang penjualan, biasanya pihak penerbit akan menilai buku yang kita tulis ini, mau buku roman, buku novel, buku sejarah, politik, buku IT sekalipun ya, buku tips dan trik menggunakan Microsoft Excel atau tips dan trik pemrograman Java misalnya. Itu mereka biasanya akan menilai juga buku kita terbitnya kapan, menjelang tahun ajaran baru, menjelang tahun penerimaan mahasiswa baru yang memerlukan buku tersebut, atau buku-buku yang hanya populer pada saat Lebaran misalnya, buku-buku Islami atau buku-buku Imlek. Itu ada masa tersendiri.
Jadi kalau ditanya insight, ya biasanya memang tergantung dari penerbit juga. Tapi kalau kita orangnya idealis, kita hanya menulis berdasarkan passion, tidak peduli mengenai untung ruginya, ya kita bisa langsung menuliskan itu dan menerbitkannya lewat penerbit minor. Artinya yang bukan penerbit besar seperti Gramedia, Gunung Agung, dan sebagainya, kita bisa cari penerbit minor atau penerbit indie. Dari Desman masih tanya lagi. Oke, thank you. Prosesnya kalau naskah sudah jadi, dari kirim ke publisher, sampai benar-benar jadi, artinya jadi ini tercetak dan terbit itu berapa lama? Itu kurang lebih tadi saya bilang, kalau kita menyelesaikan naskahnya 3 bulan, proses penerbitan berikutnya kurang lebih 1 bulan. Kalau penerbit indie biasanya mereka tidak terlalu membaca naskah kita secara detail. Jadi review naskah kita dilakukan secara singkat, mereka hanya mencari typo saja, misalnya salah-salah ketik yang ditulis menjadi YG, tidak menjadi TDK, itu mereka akan mencari hal-hal kecil itu. Tapi tata bahasa, susunan kalimat mereka tidak terlalu peduli itu. Mereka langsung proses penerbitan ISBN ke Perpusnas, mereka kemudian menerbitkan buku kita. Jadi kalau Bro Desman menulis, selesai 3 bulan nih, udah jadi draftnya, kasih ke penerbit untuk direview, mereka oke, kurang lebih proses cetak dan proses penulisan ISBN satu bulan kurang lebih. Setelah itu 1 bulan Bro Desman sudah bisa launching, mungkin undang teman-teman di Zoom, saya mau launching nih, saya udah nerbitin buku, bikin undangannya, sudah selesai, langsung publish. Seperti itu. Tapi kalau menjelang selama pandemi mungkin akan sedikit lambat ya, apalagi PPKM ini bisa 2 bulan proses percetakan dan sebagainya. Untuk desain cover dan desain layout, sebentar saya cek waktunya. Oh, saya masih ada waktu 2 menit lagi. Sorry teman-teman, jadi kebanyakan. Untuk desain cover dan desain layout itu dari publisher, jawabannya bisa dua-duanya. Bisa dari kita atau dari publisher. Kalau saya sih selama ini selalu mengkonsep sendiri, publisher yang nanti memoles, atau bisa juga dari kita sendiri. Kalau teman-teman di sini punya kemampuan Photoshop atau editing layout naskah, cover, dan sebagainya, silakan lakukan sendiri. Gitu. Bentuknya landscape atau portrait tergantung juga. Kalau buku-buku yang isinya banyak foto, biasanya sifatnya adalah landscape. Tapi kalau buku-buku yang naskah biasa seperti novel atau buku historis dan lainnya, itu biasanya bukunya sifatnya portrait sih. Kurang lebih seperti itu. Ya, thank you Hana sudah diingatkan. Pas ini jam 10.59. Saya rasa cukup ya Bro Matius. Thank you juga Pak Siswono, Hana, semua thank you. Thank you banget Bro Alex atas sharingnya, pengalamannya ya. Moga-mogahan berikutnya kita melihat penulis buku berikutnya. Ya. Bro Alex, nanti kalau ada yang tertarik nulis buku tolong dibantu ya Bro ya. Ya, sama-sama Bro Matius, thank you. Saya sih sebenarnya kalau ada waktu 1 menit mau minta ini nih. Ini teman kita tadi yang nulis buku. Ya, nggak apa-apa. 1 menit mengapa? Untuk kasih komentar. Ayo Bro, tampil Bro. Terakhir 1 menit terakhir. Bro Ernest nggak apa-apa Bro ya, kita kasih kesempatan sebentar ya. Bro Juanda Roflin, ayo Bro Juanda. Bro Juanda, siap. Nah, cerita sedikit Bro. Bro. Ada Pak, bentar, gue lagi ada 2 Zoom nih. Wih, sombong. Wah, itu boleh tuh ditulis. Pengalaman saya dalam 3 Zoom sekaligus gitu. Atau 5 Zoom sekaligus. Gimana? Boleh cerita sedikit Bro, gimana itu pengalaman nulis buku itu, kenapa bisa nulis gitu? Kenapa tiba-tiba pengen membagikan itu? Ya, halo, kedengeran nggak nih? Ya, jelas. Kedengeran. Halo. Ya, kedengeran. Ya, jadi pengalaman gue nulis, ya, jadi sebenarnya awalnya sih gue nggak ada niat untuk nulis buku Bro, ya kan? Nah, tapi karena waktu itu gue ngikut salah satu motivator akademi lah ya, artinya gue pengen go public gitu kan, Juanda go public. Awalnya Juanda itu masih press. Jadi begitu pengen go public, mentor gue bilang ya sebagai salah satu branding lu harus bikin buku gitu loh. Cuma waktu itu kan gue nggak tahu mesti bikin buku apaan gitu kan. Tapi karena gue memilih digital marketing karena itu yang gue bisa dan itu yang gue lakukan sehari-hari. Jadi ya gue bikin aja buku tentang digital marketing dan materinya pun itu adalah sebenarnya bahan workshop gua. Jadi biasanya kan kalau pembicara itu kan mau bikin workshop, mereka ngeprint materinya gitu kan. Mereka ngeprint materinya,
difotokopi, terus dibagiin kepada peserta workshopnya untuk mereka isi, mereka tulis dan segala macam gitu kan. Nah, tapi gue pikir kalau dikasihin print-printan, fotokopi kayaknya jelek banget. Akhirnya ya udah gue pikir sehingga setelah mereka bisa lihat-lihat lagi di rumah seperti itu. Makanya kalau lu lihat buku gua itu isinya adalah sebenarnya materi workshop, bukan kulitnya doang. Itu adalah materi yang workshop yang gue jual harganya 2 juta, 3 juta gitu loh. Jadi 2 juta, 3 juta gue jadiin buku. Yes, itu akhirnya makanya kalau orang bilang itu materi daging semua. Kenapa? Karena gue sampai screenshot tahap-tahapannya dan segala macam. Bukan materi seminar pengenalan gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi dari satu buku itu ya kayak gitu, Bro. Ya, jadi enak ya kita bisa berbagi inspirasi, berbagi apa yang kita sampaikan di seminar, lebih lengkap malah ya, Bro Juanda ya. Karena di sini banyak dagingnya gitu, tanda petik ya. Dan lebih murah gitu kan. Jadi lu nggak harus bayar 3 juta, cuma bayar 200.000 aja. Ya. Nah, itulah kurang lebih salah satu manfaatnya. Thank you Bro Juanda, thank you Bro Matius, thank you semuanya, Pak Sisono. Thank you Bro Alex, sekali lagi thank you Bro Juanda juga pas sharingnya ya, mantap sekali. Pagi ini kita keren banget nih ya. Nah berikutnya kekerenan berikutnya nih ya yang kita pengen tahu gitu, Bro Ernest, munculkan wajahmu ya, udah muncul ya tadi ya. Udah muncul ya, halo tes. Yes, Bro Brother Ernest ya. Ya halo Pak Matius, thank you banget